Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Oke lor ya, ini semuanya sudah beres, sudah bersih-bersih tarangan untuk ayam-ayam kampung saya ini yang mau sedang bertelur ya. Atau sebentar lagi ini sedang mau bertelur ini. Di depan kalian nih ada babon-babon yang ginuk-ginuk dan mantap sekali pokoknya. Oke lor ya, setelah semuanya bersih, saatnya kita membibirkan potensi besar peternak ayam kampung Sekelaruman yang jarang diketahui oleh orang. Karena sebenarnya peternak ayam kampung itu bukan hanya soal makani, merawat, dan menjual, tapi ada potensi yang lebih menggiurkan lagi daripada itu semua teman-teman. Oke ya, langsung saja kita ke topik saja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya setelah saya selidiki dan setelah saya amati dan akhirnya saya mendapat teori ini. Ini kalau bukan teman-teman tidak akan saya beberkan ya rahasia ini. Karena memang potensi ini sudah sangat ingin saya gali, tapi niat yang untuk mengeksekusinya itu yang masih sulit sekali. Jadi di kesempatan siang hari ini oke langsung akan saya beberkan. Dari kita beternak ayam kampung itu kita memiliki 3 keunggulan dari beternak ayam jenis yang lain ya, terutama itu ayam berdaging dan ayam horeng. Kalau untuk ayam berdaging kan kita manfaatkan dagingnya saja, dan kalau untuk ayam horeng kan kita manfaatkan telurnya saja. Dan setelah akhir kurang lebih 2 tahun baru kita manfaatkan dagingnya untuk sebagai konsumsi. Tapi dari kita beternak ayam kampung seperti ini, ayam kampung rumahan ya ini ya, ayam kampung asli lah gitu, seperti itu. Kita bisa mendapatkan hasil dari telurnya, kita bisa mendapatkan hasil dari DOC-nya, dan kita bisa mengolah secara menjadi daging, dan kita bisa menjual indukan ataupun bapaan ataupun babon lah ya, istilahnya seperti itu, babon yang unggul pastinya. Karena apa? Setelah kemarin saya masuk ke dalam pasar, itu saya iseng-iseng lah cari apa ya, cari referensi harga telur ayam kampung. Ternyata di pasaran itu sangat-sangat lumayan lah, lumayan mahal, lumayan tinggi lah, atau gimana menurut kalian? Karena untuk satu butirnya itu harganya itu mencapai 2.500 sampai 3.500 per butir ya. Itu di daerah saya sini. Di daerah Pati, Jawa Tengah tentunya. Mungkin di tempat kalian harganya berbeda-beda aja, nggak tahu, dan silakan tulis di kolom komentar. Nah, jadi dari keunggulan pertama ini kita sudah bisa memanfaatkan telurnya, di samping selain sebagai konsumsi kita sendiri, sebagai pencetak DOC atau sebagai alat untuk menghasilkan DOC, telur ini juga bisa kita manfaatkan, kita jual yang non fertil ya. Terus untuk mendapatkan maksudnya nih, terus untuk mengetahui hasil non fertil itu biasanya kalau saya menerawangnya itu setelah 3 hari pengeraman, diram induknya 3 hari, baru setelah itu kita terawang ya. Kalau misalnya ada bintik-bintik hitam ya berarti itu fertil, dan itu kita bisa jadikan sebagai sebagai penghasil DOC nantinya. Tapi kalau masih polos saja, nah itu baru kita bisa jual ke konsumen atau bisa kita konsumsi sendiri. Dan terus untuk hasil penjualan kita bisa untuk membelikannya ya, atau menukarkannya dengan sebuah pakan yang kita jadikan pakan untuk ayam kampung kita sendiri. Jadi kita peternak ya dari ayam untuk ayam, dan kita bisa menghemat kos pengeluaran untuk beli pakan. Seperti itu teman-teman ya, itu adalah keunggulan yang pertama. Kalau misalnya kita punya 10 indukan lah, katakanlah seperti itu, kita punya 10 indukan dan semuanya itu berbarengan bertelurnya kurang lebih 100 butir untuk 10 ekor ayam. Jadi setiap ekor ayamnya itu menghasilkan telur 10 butir ya. Dan kalau misalkan kita ambil yang 30% atau yang 30 butir, kita jadikan kita jual atau kita jadikan tukarkan uang. Kalau misalkan sudah 3.000 saja lah, kita kan sudah melihat, sudah mengetahui, sudah ketahuan berapa hasilnya. Dari 30 kali 3 berarti ya 90.000, dan dari hasil itu kita bisa untuk membelikan pakan untuk ayam-ayam kampung kita teman-teman. Terus yang 70 lagi kita tetaskan saja untuk menghasilkan DOC-DOC yang kita inginkan.
Dan keunggulan yang pertama itu seperti itu. Dan yang unggulan ketiga, yang kedua, dari hasil penetasan tadi kita bisa menetaskan menjadi DOC yang handal seperti ini atau yang unggul, yang seperti di depan kalian ini. Kita bisa perbesar, dibesarkan juga oke, dijadikan bibit juga mantap juga, atau misalkan kita jual secara DOC. Untuk DOC di sini usia 0 sampai 10 hari itu harganya sekitar 6 sampai 8.000 ya. Itu untuk ayam kampung. Bayangkan kalau misalnya tadi kita punya 70 butir telur dan menetas semua, kita sudah mempunyai 70 indukan yang berkualitas sangat tinggi. Kita bisa kalikan 8.000 ya, berarti 8.000 kali 70 ya, udah itu berapa itu dihitung sendiri. Dan itu bisa jadikan sebagai keuntungan kita sendiri. Dan itu yang pertama, hasil telur kita jadikan sebagai tumbal membeli pakan kita. Dan yang kedua, hasil DOC ini bisa kita jadikan salah satu pemasukan kita. Dan kalau kita mau membesarkannya lagi sampai usia 2 bulan lah katakanlah, sampai usia 2 bulan di sini tuh harganya sekitar 23 sampai 25.000 per ekornya ya. Itu pernah saya jual segitu usia 2 bulan ya, segimana ya gedenya, mungkin ya seukuran nggak kelihatan ya, seukuran genggaman tangan lah. Itu kalau kita punya 70 kali 25.000 ya udah kalikan sendiri saja itu hasilnya berapa. Dan itu bisa kita jadikan sebagai penghasilan kita yang selanjutnya ya. Jadi dari pertama tadi hasil jual telur kita untuk belikan pakan, dan kalau mau DOC kita bisa jual, dan kalau mau lagi kita besarkan sampai usia 2 bulan. Usia 2 bulan itu sama saja kita menjual ayam daging per kilonya itu kan di sini kan rata-rata 22.000 sampai 23.000 per kilo. Nah itu anggap saja itu 1 ekor tuh 1 kilonya ayam berdaging. Jadi kalau kita sudah punya 70 anak ayam kan ya kelihatan kan sendiri kan ya, enak kan. Itu adalah keunggulan yang kedua ya teman-teman. Terus keunggulan yang selanjutnya dari peternak ayam kampung yaitu kita bisa membesarkannya sampai segini di depan kalian ini, sampai babon, sampai lancur, sampai doro, dan sampai hasil akhir. Kita bisa untuk ukuran seperti ini minimal ini usia 7 bulan ini ya. Kalau di sini tuh harganya 100 sampai 130.000. Kalau kita misalkan mempunyai, ini yang jago ya, kalau kita mempunyai 70 ekor saja kita sudah bisa merasakan hasilnya kan. Nah ini seperti ini kemarin saya belinya ini 80.000 ini karena masih kecil ya, dan sekarang saya jadikan pacak. Itu adalah keunggulan yang ketiga. Atau kalau babon seperti yang di depan kalian ini harganya itu 60 sampai 80.000. Itu kalau kita mempunyai 70 ekor, nah kita sudah bisa hitung lagi lah ya, segitu hasilnya. Oke teman-teman ya, jadi itu adalah keunggulan dari kita beternak ayam kampung, dan bagaimana kita bisa mensiasati atau bisa menggali potensi beternak ayam kampung supaya kita tidak begitu banyak mengeluarkan kos ya untuk beli pakan. Karena kalau kita seperti tadi, teori seperti tadi, pakan dari hasil telur kita jual telur, dan selanjutnya. Terus yang keunggulan yang berikutnya, yang keempat lah mungkin ya, ini dari tadi saya kan bilang ketiga, tapi ternyata ada 4 nih. Yang keempat, kita bisa mengolahnya secara daging, atau kita bisa menjual ke konsumen langsung secara bentuk daging. Bisa daging sudah bubutan ya, daging belum olahan loh, daging yang sudah dipiceti atau daging yang sudah kita olah. Dan kalau untuk harga daging sendiri kan di sini tuh berapa ya? Ya perkiraan sampai, kalau untuk ayam kampung asli ini sampai 60 sampai 70.000 lah, itu untuk ayam kampung asli. Nah kalau kita misalkan mempunyai 70 ekor tadi, itu bersihnya mungkin ya tinggal berapa kilo gitu kan. Karena kemarin tuh saya timbang seperti itu hampir 2 kilo itu ya. Satu babon saya itu hampir 2 kilo itu. Ada yang 2 kilo lebih itu ukurannya. Itu dalam bentuk mentahan ya, itu belum olahan daging. Jadi ini adalah potensi yang sangat luar biasa dari kita beternak ayam kampung. Tapi kebanyakan masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar saya ini tidak mau mengambil seperti itu, tidak mau menggali potensi
bahwa peternak ayam kampung ini bukan sepele. Peternak ayam kampung ini tidak kampungan. Peternak ayam kampung ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama kalau kita bisa menggali dari potensi ayam kampung itu sendiri, teman-teman. Dan ini adalah teori yang sedang mau saya praktekkan seperti ini, dan saya ingin menambah babon-babon lagi supaya nanti kita bisa saya bisa menargetkan bahwa kita bisa menjual telur, kita bisa menjual hasil DOC, kita bisa menjual indukan, babon, jago, dan kita bisa menjual berupa daging. Jadi ini sudah ada berapa babon ya di sini. Nah, seperti itulah teman-teman ya teori kita atau potensi besar peternak ayam kampung skala rumahan ya. Karena kita mampu lah pokoknya untuk untuk menggali potensi dari ayam kampung itu sendiri. Karena memang kebanyakan peternak ayam kampung di sini itu memang mindset warga itu masih kampungan ya, tidak menghasilkan apa-apa, malah akan boros dipakan. Padahal kalau kita peternak ayam kampung secara konsisten, secara pokoknya secara menggunakan teori, tinggal kita praktekkan, itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita andalkan, yaitu berupa cuan tentunya. Oke teman-teman ya, mungkin demikian tadi video kita hari ini tentang tentang motivasi atau tentang bocoran potensi peternak ayam kampung rumahan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman terinspirasi untuk selalu berinovasi dalam peternak ayam kampung asli tentunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah barokah peternakan ayam kampung. Ya, betul.